Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat pada kita semua, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Hingga pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan yang sangat mulia, sangat bermanfaat, yaitu pesantren kilat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabatnya, dan seluruh umat termasuk kita, yang mudah-mudahan kita mendapatkan sabda beliau di akhir zaman kelak. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita, Bapak Haji Mustahdi MAG, itu kalau salah Haji. Jauh-jauh loh dari Tangerang ya, beliau ini sudah berkenan hadir. Terima kasih atas kesediaan dan berkenannya hadir di acara kami. Yang kami hormati Bapak Kasubag Tausa SMK Batu Jakarta, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pembina yang hadir pada kesempatan kali ini, dan seluruh panitia pesantren kilat dan seluruh peserta yang Bapak banggakan. Tadi disampaikan oleh Ketua Pelaksana bahwa pelaksanaan pesantren kilat ini merupakan salah satu program kegiatan kesiswaan, khususnya kegiatan di bidang OSIS ya, yaitu di bidang keagamaan, di mana harapannya dalam rangka mempertebal keimanan kita, menambah wawasan keilmuan kita selama bulan Ramadan ini. Kita mengikuti kegiatan ini dengan harapan nanti mendapatkan wawasan baru, ilmu baru ya, yang bisa kita ambil, kemudian kita bisa terapkan. Tentunya seluruh siswa, seluruh peserta diharapkan nanti bisa menyimak dengan baik ya, dengan saksama, kemudian mencatat dan bisa mengaplikasikannya nanti, dan jika diperlukan silahkan bertanya ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya jika ada hal-hal yang kalian ragukan atau kalian tidak paham. Kemudian selanjutnya dari kegiatan ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif kepada pelatihan kedewasaan dalam berorganisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia OSIS yang sudah bekerja cukup baik ya, untuk mempersiapkan kegiatan ini, dan tentunya bisa didukung oleh seluruh peserta. Seluruh peserta yang saya banggakan, pesan terakhir dari saya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan catatan yang baik sebagai kegiatan amal kita di bulan Ramadan ini ya. Kemudian nanti kita bisa menularkan atau mengaplikasikannya kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita di luar SMK Negeri Batu Jakarta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah, kegiatan pesantren kilat kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 di SMK Negeri Batu Jakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dede. Wah, ini kayaknya bakal seru banget nih. Selanjutnya akan ada tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhtadi. Kepada Ustadz Muhtadi kami persilakan. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
ja'ala hadhihi al-yawm syahrul mubarak wa nasumu li hadhihi al-yawm li ta'atillah la'allana muttaqun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Dede Hidayat SPDMA selaku Kepala SMK Negeri 40 Jakarta. Alhamdulillah bisa menerima saya dengan baik di tempat yang mulia ini. Begitu juga yang saya hormati Bapak Jumanta Hamdayama SPD MSI selaku Wakasek bidang kesiswaan. Alhamdulillah juga sudah bisa berkenan untuk mengundang saya di sini. Yang saya hormati Ibu Yuni Nur Salamah MPD. Mana? Ada di dua. Wakasek bidang kurikulum, ini ruhnya sekolah kita ini. Kemudian Ibu Tri Indiani SPD lagi di luar juga. Wakasek Humas, ini Communication Internasionalnya SMK N40. Dengan adanya beliau, SMK 40 ini menjadi mercusuar sebagai puncak atau center pendidikan edukasi di sini. Kemudian Ibu Heni Susilowati SPD lagi di luar. Lagi jadi. Wakasek Sarpras Ibu Heni Susilowati selaku Wakasek Sarprasnya. Dan juga Bapak Ibu Guru SMK Negeri 40 yang saya banggakan. Dan ada juga sahabat kita di sini, ada Bapak Adi Putra Primadani dan juga guru agama yang satunya lagi kebetulan sedang umroh katanya. Semoga Allah jadikan umrohnya mabrurah dan semoga beliau mendoakan kita mampu melaksanakan umroh. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa hadir di sini, dan tadi saya bangga sekali saya diundang di sini sebagai narasumber Pak Dede. Saya ditulis di sini sebagai narasumber, berarti saya bisa duduk saja seperti ini. Karena kalau saya diundang menjadi penceramah, nanti saya harus lucu-lucuan. Kan sekarang senangnya ceramah yang lucu-lucuan. Jadi untungnya saya tidak disebut penceramah, tapi narasumber. Jadi saya duduk manis dan saya akan menjelaskan totalitas fokus materi. Tidak ada guyonan, tidak ada lawakan. Karena saya nggak bisa melawak, saya nggak bisa tertawa-tertawa yang seperti para penceramah yang ada di seantero Indonesia. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiin, para pengikutnya, dan kita yang hadir di sini semoga menjadi pengikutnya. Betul, kita menjadi pengikutnya. Siapa yang meyakini bahwa kita pengikutnya Rasulullah? Angkat tangannya. Kalau nggak angkat tangan berarti bukan pengikut. Dan kalau bukan pengikut, kata Rasulullah nanti akan ditinggalkan. Karena kata Rasulullah, anta man ahbabta. Kamu nanti ketika dibangkitkan dalam kuburan itu akan bersama dengan orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai? Pacarnya bukan? Kalau yang dicintai pacarnya, nanti kamu akan bersama dengan pacarnya masuk neraka bersama-sama. Tapi kalau kamu ya kan pacaran, kalau pacaran kan cenderung pada hal-hal yang negatif. Kalau ta'aruf beda lagi. Tetapi kalau kalian semuanya mencintai Rasulullah SAW, maka dipastikan kalian akan bersama Rasulullah ketika nanti dibangkitkan di alam mahsyar nanti. Alhamdulillah, semoga kita menjadi umat Rasulullah SAW, dan cirinya menjadi umat Rasulullah adalah Shallu ala Muhammad. Kalau dibacakan
nama Nabi Muhammad, maka kita bersolawat kepadanya. Itu ciri yang paling dasar sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, menarik kalau mengaji tentang Islam, karena indah sekali dan saya buat di sini. Saya punya waktu berapa menit? 1 jam. Berarti nanti kalau pas terlanjur saya kadang-kadang 3 hari saya ngasih materi kalau narasumber itu 3 hari dari sesi 1, sesi 2 semuanya di rumahnya, makanya amplopnya gede. 3 hari lupa. Tapi kalau makanya saya nanya berapa 1 jam, ya cukup lah 1 jam. Insya Allah kita akan lebih mendalami tentang apa itu Islam. Langsung saja, sebenarnya banyak materi tentang puasa juga, tapi saya yakin kalian sudah bisa di YouTube buka mau apa saja. Sekarang sanadnya sudah sahih. Kalian bisa buka YouTube materi-materi keagamaan, tapi jangan hanya satu fokus saja. Cari fokus-fokus lain. Ustaz-ustaz lain silakan dibaca. Supaya apa? Supaya referensinya banyak. Tapi kalau hanya satu ustaz saja, khawatir akan eksklusif, akan menjadi orang-orang yang ekstremis. Kenapa? Karena pemahamannya tunggal. Di YouTube sekarang sudah bagus-bagus. Zaman dulu YouTube masih belum bisa dipercaya. Sekarang sudah banyak. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan sanadnya sahih. Dan saya banyak belajar dari YouTube. Saya buka kitab kitab fikih, kita buka kitabnya sambil lihat, belajar, itu sudah bisa dan sah. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan keagamaan, insya Allah banyak materi-materi yang kita bisa akses melalui internet, tapi jangan hanya satu fokus pada narasumber saja, tapi banyak ulama-ulama kita buka, karena ada perbandingan, dan semakin banyak perbandingan kita akan jadi orang yang lebih inklusif, orang yang lebih menghargai. Oke, masuk di sini. Sesi pertama adalah yang ibu-ibu ada kerjaan nggak apa-apa, biar saya gojlok anak-anak kita supaya menjadi muslim kafah. Judulnya kan muslim kafah. Muslim kafah. Saya kalau ada itu dari saya pakai kacamata. Sebelum sampai ke muslim kafah, ada nggak di sini yang non muslim? Pak Dimanta, ada nggak yang non muslim? Nggak ada. Tapi yang lainnya ada. Tapi nggak ikut. Oh, ada kegiatannya. Jadi nggak apa-apa sih di sini, karena saya bicara tentang umum. Tapi nggak apa-apa, karena saya kalau ngajar ada murid yang non muslim, saya juga ikut bersama-sama menguatkan, tapi menguatkan dia supaya dia juga kuat. Kita juga kuat. Kita harus konsisten pada agama yang kita anut ya. Jadi muslim semua di sini, ada yang non muslim? Nggak ada. Pertanyaan kedua, ada yang bapak ibunya non muslim? Ada. Halo, ada yang bapak ibunya non muslim? Angkat tangan. Gak usah malu-malu. Makanya kalau saya ada yang non muslim datang, kita tanyakan juga. Kenapa demikian? Halo. Kenapa kita muslim? Kalau ada yang Hindu, saya tanya, kenapa kamu Hindu? Pasti jawabannya, karena bapak ibu saya Hindu, maka saya Hindu. Kalian juga saya tanyakan, kenapa kalian muslim? Karena orang tua kalian muslim. Andai kan, tapi tadi ada kan yang non muslim orang tuanya? Bapaknya atau ibunya? Nggak ada. Ya, artinya Islam kita adalah Islam keturunan. Islam keturunan. Islam apa? Islam keturunan. Kalau orang tua kita Kristen, mungkin kita Kristen. Kalau orang tua kita Hindu, mungkin kita Hindu. Karena orang tua kita Islam, maka kita ikut Islam. Islam keturunan. Boleh nggak seperti itu? Boleh-boleh saja, tapi tidak harus terus-menerus. Karena kita punya otak atau akal? Kalau punya otak, binatang juga punya otak. Binatang juga punya otak, tapi tidak punya akal. Cuma hebatnya, halo, binatang yang punya otak
banyak manusia memeliharanya, meskipun tidak berakal. Tapi kalau ada manusia yang punya otak, tapi tidak berakal, mau nggak diurus? Mau nggak ngurus? Paling adanya di rumah sakit jiwa. Mereka punya otak, tapi tidak punya akal. Nggak ada yang mau mengurusnya. Artinya apa? Artinya manusia kalau tidak menggunakan otaknya untuk berakal, maka dia lebih rendah daripada binatang melata. Punya otak, punya akal, tapi tidak menggunakan akalnya, maka dia bahkan tidak berfungsi akalnya, dia akan lebih rendah daripada binatang. Maka mumpung akal kita masih sehat, otak kita masih luar biasa, gunakan akalnya untuk berpikir. Tafakkaru bil khalqi wala tafakkaru bil khaliq fa innakum la taquluna qadra. Silakan berpikir tentang ciptaan Allah dan janganlah berpikir tentang Allah karena kamu tidak akan mampu. Nah, oleh karena itu tadi pertanyaan pertama adalah kenapa kita masuk Islam? Kenapa kita masuk Islam? Karena kita keturunan bapaknya Islam, ibunya Islam, kita ikut Islam seperti itu. Beda dengan di Inggris. Ada yang sudah pernah ke Inggris? Saya beberapa hari di sana meneliti di Oxford University. Di mana tuh? Di Inggris. Saya meneliti anak-anak SMA itu, itu kelas 10, kelas 10, kelas 11 itu agamanya bebas. Dia nggak punya agama. Waktu di TK dia ikut agama orang tuanya. Waktu di TK, waktu di SD ikut agama orang tuanya. Tapi di SMP, SMA dibebaskan. Tidak punya agama. Sekolah di sana membebaskan anaknya untuk belajar agama apa saja. Tapi ada anak yang memang beragama ya boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak beragama tidak dituntut oleh sekolah. Tidak dengan di sini. Kalau yang Muslim ya ikut pelajaran Muslim, yang Hindu ya Hindu, yang Kristen Kristen. Secara bebas. Dan pelajarannya itu seluruh agama dipelajari. Yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha itu pelajarannya dipelajari. Walaupun dia asalnya waktu TK SD Muslim, ketika SMA, SMP SMA itu belajar agama-agama lain. Agama-agama lain dipelajari. Baru setelah lulus SMA, baru setelah lulus SMA, mereka baru kemudian memilih. Saya lebih cenderung ke Islam, saya lebih cenderung ke Kristen, saya lebih cenderung ke keyakinan yang lainnya. Itu setelah SMA baru mereka pada memilihnya. Dan akhirnya apa yang dia pilih? Yang dia pilih benar-benar sesuai dengan hati nuraninya, bukan ikut-ikutan. Meskipun awalnya keturunan, tapi karena dia menggunakan akalnya, belajar tentang agama. Ketika saya masuk ke kelas, belajar tentang pernikahan menurut Islam, pernikahan menurut Kristen, pernikahan menurut Hindu, Buddha, Konghucu, itu dipelajari semuanya. Mereka belajar berbagai macam sumber tentang kehidupan manusia dari berbagai macam sumber-sumber agama. Baru kemudian di kelas 12 selesai, dia baru memilih. Akhirnya ketika mereka memilih, benar-benar memilih sesuatu yang menurut dia yakin betul, akhirnya dia jalani dengan keyakinan kita. Beda dengan kita yang dari kecil sudah Islam terus. Tapi alhamdulillah tadi saya pagi-pagi dengar tadarusannya sudah bagus banget ini. Semoga diteruskan oleh teman-teman Rohis. Ada Rohis ya? Mana Rohisnya? Pengurus Rohis mana? Alhamdulillah, kita dukung. Dan anak sekalian, yang namanya Rohis, anggotanya adalah yang Muslim, bukan pengurusnya saja. Anggota Rohis adalah seluruh siswa Muslim. Maka seluruh siswa Muslim punya hak untuk melakukan aktivitas di Rohis. Bahkan punya kewajiban juga untuk mengikuti kegiatan yang ada di Rohis. Oke, lanjut. Karena tadi setelah SMA belum ini ya. Karena SMA tadi baru memilih agama, maka dia memilih agama dengan maksimal. Itu yang disebut dengan mukallaf. Setelah akil balik, dia baru tahu, oh ternyata agama itu seperti ini. Nah, kalian sudah mukallaf semuanya. Apa artinya mukallaf? Kalian sudah mukallaf belum? Apa artinya mukallaf? Oh, udah balik. Ya. Kalau mukallaf balik, kalau mukallaf? Mukallaf apa? Apa? Orang yang baru masuk Islam.
mu'allafati qulubihim. Orang yang hatinya masih, biasanya yang hatinya masih lemah itu karena dia baru masuk Islam. Biasanya baru masuk Islam hatinya masih lemah, disebut dengan mu'allaf. Tapi orang-orang tadi, orang-orang Inggris, anak SMA, ketika dia masuk Islam, hatinya sudah lemah atau sudah kuat? Sudah kuat. Mu'allaf bukan? Bukan mu'allaf. Walaupun mereka baru masuk Islam, tapi masuk Islamnya karena logika yang dia pikirkan bahwa itu agama yang paling benar. Maka namanya mu'allaf itu bagi orang yang hatinya masih lemah. Jadi kalau di sini ada yang hatinya masih lemah, boleh nanti ada zakat, dikasih zakatnya tuh. Kan dia bukan orang mu'allaf. Ya mu'allaf semuanya. Kenapa hatinya masih lemah? Kenapa hatinya masih lemah? Kalau ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngobrol aja di kelas, canda aja. Itu namanya hatinya masih lemah itu. Itu mu'allaf, berarti boleh dikasih zakat itu. Nah, padahal kita Islamnya dari kecil, tapi kenapa masih mu'allaf? Karena kita tidak mempelajari Islam secara kafah. Ya, ayo baca bersama-sama tuh ayatnya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini dihafal, nanti guru agamanya akan mengetes hafalannya sudah hafal belum. Surat apa ini? Al-Baqarah. Surat yang berapa? Ayat berapa? Alhamdulillah sudah bisa baca. Yang penting bisa bacanya. Ya. Dan saya yakin guru-guru agama di sini juga kompetensinya luar biasa. Kalian belajarlah sama guru-guru agama dan juga guru-guru yang lain. Dasar yang pertama supaya kita disuruh kafah itu ayatnya ini. Kenapa kita harus kafah? Ayatnya ini, jangan separuh-separuh. Apa kira-kira separuh-separuh itu? Contoh dulu nih. Ya. Kamu yakin nggak kalau kita yang ada di sini semuanya itu adalah titipan Allah? Kita punya tangan titipan Allah, punya mata titipan Allah, punya harta semuanya titipan Allah. Kalau titipan itu seperti apa? Kalau titipan itu punya kita mutlak tidak? Kalau yang namanya titipan itu berarti bukan mutlak punya kita. Kalau suatu saat diambil, kecewa tidak? Di sini kita belum tuntas. Katanya kita titipan, tapi kalau diambil nggak boleh. Padahal kalau itu titipan, maka ini HP saya titipan bukan? Kalau diambil nggak kecewa. Kenapa? Karena ini titipan. Semua yang ada dalam diri kita itu adalah titipan. Karena titipan itu, maka kalau diambil pun kita tidak akan marah, tidak akan kecewa. Seperti apa? Seperti tukang parkir. Seperti tukang parkir, ada mobil yang bagus, mobil yang jelek, sepeda yang bagus, sepeda yang jelek. Ketika datang, ya begitu aja diamankan. Ketika diambil, kecewa tidak? Tidak. Kita harus punya perasaan seperti tukang parkir, baru kita orang yang sudah mulai kafah. Kalau kita masih kecewa, berarti belum kafah. Satu yaitu ya. Jadi kita belajar untuk melepaskan. Cuma masalahnya titipan kita itu bisa diambilnya dengan cara yang baik, dicuri,
diambilnya dengan cara yang tidak baik, dicuri, tapi dengan cara yang baik dikasih ke orang lain. Itu namanya, tetap namanya titipan. Yang kedua, halo, ini saya fokus, nggak ada ketawa-ketawaan ya, nggak ada lucu-lucuan karena memang saya nggak bisa lucu-lucuan. Yang kedua, kita beriman nggak sama Allah? Beriman tidak sama Allah? Seperti apa sih berimannya kita? Artinya beriman apa? Percaya. Kalau percaya apa seperti apa? Kalau dalam perilakunya? Di samping saya ada Pak Jumanta. Beliau itu orang yang profesional dalam bengkel mobil. Umpamanya nih, ada profesional tukar apa namanya? Teknisi bengkel mobil. Dia pinter banget. Pokoknya mobil yang rusak taruh di sana langsung bisa diperbaiki, jalan lagi, bagus lagi. Percaya tidak? Percaya. Itu contohnya dulu ya, supaya mudah untuk membandingkan percaya kita dengan Allah. Contohnya sama Pak Jumanta. Dia adalah teknisi mobil yang handal, yang profesional. Segala macam mobil yang jelek dibawa ke dia, di servis, jalan lagi. Berarti dia memang handal, profesional. Nah, ketika saya mobilnya mogok, saya kasih Pak Jumanta, bagaimana perasaan saya? Percaya nggak sama dia? Nah, kalau percaya sama dia, lalu mobilnya mau diapain? Ya dibenerin, terserahkan sama beliau. Mau dipotongin kabelnya, kayak mau diputer-puter apa, terserah. Kenapa? Karena sudah percaya. Maka apapun yang terjadi dalam mobil saya serahkan segala-galanya. Karena saya sama Jumanta, beliau adalah yang handal. Ada kecewa nggak dalam hatinya? Nggak ada. Kenapa? Karena setiap orang yang memperbaiki mobil bersama Jumanta tidak ada yang kecewa. Kenapa? Profesional, handal. Perasaan kita bagaimana? Ya percayanya bagaimana? Melepaskan, mengaitkan hati kita dengan Pak Jumanta bahwa terserah mau diapain kayak mau dipotong-potong terserah. Karena saya tahu bahwa beliau adalah orang yang handal, yang profesional. Halo? Bisa nyambung? Bagaimana perasaan kita? Perasaan kita kepada bengkel yang profesional bagaimana? Nyaman. Ada kecewa tidak? Tidak ada kecewa. Bahagia tidak? Bahagia. Dan melepaskan seluruh apapun yang kecurigaan pada beliau semuanya. Kenapa? Sudah segalanya. Ini baru percaya sama orang yang handal, bengkel yang profesional, Pak Jumanta. Kira-kira kalau percaya sama Allah seperti itu tidak? Seperti itu tidak? Minimal seperti ini. Minimal, bisa nggak? Ini latihan mengolah hati. Karena anak SMA, saya dulu waktu SMA ke 10 seperti ini juga. Saya dulu ke SMA 10 sudah bikin artikel-artikel di mimbar agama itu di Cirebon. Belajar seperti itu. Jadi ini yang paling penting. Ngapain kita belajar agama banyak-banyak tapi implementasinya tidak ada? Maka bagaimana caranya kita percaya kepada Allah? Seperti minimal, ini minimal. Percayanya saya kepada Pak Jumanta bahwa beliau adalah bengkel yang profesional, bengkel yang handal. Sehingga ketika saya serahkan mobilnya, mau dipotong-potong apapun terserah. Kalau sudah seperti itu, ada kecewa tidak? Tidak ada kecewa. Adanya bahagia, tenang. Karena apa? Karena nanti akan bahagia. Kenapa? Karena nanti akan mobilnya jadi bisa dipakai lagi, tenang. Ini baru sama Pak Jumanta, manusia biasa. Allah sama nggak dengan Pak Jumanta? Lebih jauh, lebih bagus, maha. Nah, kalau sudah maha, kita harus belajar seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Harus, supaya menuju ke kafah seperti itu. Untuk hulu fisil mikafah, masuk Islam secara kafah. Kafah tadi percayanya totalitas kepada Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, contoh yang kedua. Saya main ke rumahnya Pak Ade. Saya telepon, Pak Ade, nanti besok saya main ke rumahnya. Oke, saya main jam 9 saya ke rumahnya. Oke, janjian, terputus malam. Lalu kemudian
jam 8 saya berangkat, jam 9 sampai ke rumahnya beliau. Tiba-tiba sampai ke rumahnya beliau tidak ada orangnya. Kecewa tidak? Kecewa tidak? Mas, kalau masih ada kecewa berarti iman kita masih belum seperti minimal ini. Kenapa? Kenapa harus kecewa? Kan saya mau main ke Pak Ade jam 9, jam 8 saya berangkat. Sudah terkonan, kemarin sebelumnya sudah terkonan. Pak Ade saya mainnya, oke saya tunggu jam 9 ya, oke jam 9. Pas jam 9 gak ada orangnya. Kecewa tidak? Kalau kita masih kecewa berarti kita belum bisa mengamalkan percaya kita kepada Pak Gunanta, iman kepada Allah. Kenapa demikian? Karena yang menentukan saya bertemu, saya baru merencanakan untuk bertemu dengan Pak Ade jam berapa? Jam 9 besok hari. Hanya bisa merencanakan. Siapa yang menentukan? Ketika sampai ke sana ternyata nggak ketemu. Saya kecewa. Kenapa? Allah sudah menentukan saya seperti itu. Walaupun sudah ada perjanjian, sudah ada rencana, tapi Allah yang menentukan. Tiba-tiba ada masalah baru. Orang yang beriman tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Karena puas. Semuanya puas. Manusia biasa kecewa karena tidak ketemu padahal sudah janjian. Kenapa? Pas diteliti ternyata Pak Ade ngumpet. Ada dua kemungkinan. Sengaja ngumpet atau ada masalah. Ada masalah di orang lain sehingga dia memprioritaskan pada yang lain. Yang pertama, contohnya beliau ngumpet, nggak pengen saya. Apakah ngumpet itu rencana Allah atau rencana kita? Itu ketentuan Allah. Beliaunya ngumpet. Ngumpetnya itu bukan rencana kita, tapi ketentuan Allah. Karena sudah kenal Allah, ya sudah nggak apa-apa. Saya juga kecewa. Walaupun nggak ada, walaupun katanya dia ngumpet, nggak apa-apa. Kita tidak akan kecewa. Berarti kitanya sudah beriman pada Allah. Ini susah nih seperti ini. Dan harusnya di usia-usia seperti ini yang harus kita siapkan menjadi manusia-manusia yang gampang. Maka ketika kita menghadapi apapun tidak akan pernah kecewa. Kenapa? Kata Rasulullah, Rasulullah bangga kepada orang Islam, bangga kepada orang mukmin. Ajaban bil mukminin, innal amra kulluhu khair. In asabahu sarra syakar, wa in asabahu dharra sabar. Rasulullah bangga kepada orang Islam, orang yang beriman, karena seluruh masalahnya baik. Masalahnya baik, ketemu sama pakai baik, nggak ketemu baik juga. Karena perkara sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nyambung? Oke, lanjut kita kafah. Jadi kafah itu adalah secara keseluruhan. Lanjut. Ini penjelasan saja dari beberapa referensi bahwa kafah itu adalah secara keseluruhan, jangan separuh-separuh. Jangan separuh-separuh, harus tuntas. Kalau kita Islamnya Islam total. Kira-kira Islam total itu apa? Yang pertama kita harus menjalankan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini totalitas, tidak boleh tidak. Kalau kita menjadi muslim yang kafah harus lima-limanya. Ada yang sudah bersyahadat. Kalian ketika masih bayi baru lahir disyahadati oleh orang tuanya, berarti kalian sudah bersyahadat. Dan kalian ketika sudah mukallaf itu berarti balik ya, itu kalian mengulang lagi. Sekarang diulang lagi ayo supaya yakin bahwa kita sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan sampai lupa, itu harus diulang-ulang pagi sore minimal dalam waktu kita sholat itu. Kenapa? Supaya iman kita terus kokoh dan kuat. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah kunci segala-galanya. Allah menciptakan dunia ini karena la ilaha illallah. Allah menciptakan langit karena la ilaha illallah. Allah menciptakan kalian semuanya karena la ilaha illallah. Semuanya karena la ilaha illallah. Bahkan siapa yang tahu kuncinya surga? Siapa yang pengen masuk surga? Mau saya kasih tahu kuncinya? Kamu pegang kuncinya?
Nanti kamu bisa buka sendiri, bisa. Kuncinya surga apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Pegang baik-baik itu supaya nanti bisa dibuka. Surganya dibuka. Yang kedua, sholat. Sudah sholat semuanya? Yang perempuan sudah sholat semuanya? Ada yang lain nggak sholat? Yang perempuan ada yang lagi sholat? Kenapa nggak sholat? Boleh ya, saya testimoni. Ada yang pakai jilbab hitam. Sini, maju ke depan sini. Coba, gak apa-apa. Gak apa-apa, kamu Alana ya namanya. Alana. Gak apa-apa. Ini contoh. Karena perlu contoh. Kalau nggak contoh nanti nggak bisa dipahami. Alana lagi nggak sholat ya? Lagi tidak sholat. Kalau perempuan ada dispensasi untuk tidak sholat, yaitu karena came the moon. Apa itu came the moon? Datang bulan. Saya sering menanyakan kepada perempuan-perempuan tentang came the moon, tentang datang bulan. Itu banyak yang salah kaprah. Nana apa Ana? Nana datang bulan kapan mulainya? Hari Minggu kemarin, tanggal berapa? Tanggal 26. Mulai jam berapa? Ini bukan masalah yang kotor, bukan ya. Tapi kalian yang perempuan harus tahu. Karena nanti di neraka banyak yang perempuan penghuni neraka gara-gara tidak memahami tentang toharoh, kesucian. Yang perempuan harus tahu. Yang laki-laki harus tahu tidak? Harus tahu tidak? Harus, karena nanti akan menjadi imam dalam keluarga. Nana, mau nggak jadi imam? Masa jadi makmum istri apa namanya? Sama istri, jangan. Nana, jam hari Minggu datang bulan jam berapa? Keluar kan pasti tahu dong. Perasaan saya keluarnya jam berapa? Jam 6. Halo, Nana datang bulan hari Minggu dimulai jam 6. Jam 6 itu sudah subuh atau masih subuh? Nana waktu itu sudah sholat subuh? Sudah sholat subuh. Hati-hati perempuan, makanya kalau bisa as-sholatu awal waqtiha. Sholatlah di awal waktu. Kenapa? Banyak orang yang menunda-nunda. Nanti aja tiba-tiba datang bulan, sementara belum sholat. Maka dia punya kewajiban sholat yang tertinggal gara-gara belum sholat, tiba-tiba datang bulan karena dia menunda-nunda sholatnya. Hati-hati, Nana sudah selesai, sudah sholat subuh baru datang bulan jam 6. Biasanya berapa hari datang bulannya? Paling lama seminggu. Kalau datang bulan, menurut fikih paling sedikit berapa hari? Paling sedikit berapa hari? 1 hari. Paling sedikit 1 hari. Biasanya berapa hari? Biasanya 1 minggu. Paling lama berapa hari? Paling lama berapa hari? 2 minggu, 15 hari. Kalau 16 hari, hari yang ke-16 masih datang bulan juga, itu bukan darah haid. Harus segera sholat. Perempuan hati-hati ini. Nana jam 8, jam 6 datang bulan. Kalau 1 hari, kalau 1 hari, dia kapan akan bersuci? Kapan akan bersuci? Jam 6 hari Minggu nih. Hari Minggu jam 6. Karena cuma 1 hari, berarti sampai kapan dia akan mandi wajib? Hari Senin jam 6 lagi. Nah, hari Senin jam 6 itu masih subuh sudah lewat atau belum? Kalau masih bisa, berarti segera mandi dan sholat subuh
karena masih bagian di jam 6 itu waktu subuh masih bisa, maka mandilah. Ini yang terjadi, Bapak Ibu guru nih, saya wanti-wanti sekali. Anak-anak, kamu kok nggak sholat? Saya belum mandi Pak. Kenapa belum mandi? Saya kan datang pulang. Bersihnya kapan? Kemarin. Tadi pagi mandi apa? Mandi biasa aja. Itu yang banyak dialami oleh perempuan. Selesainya kemarin. Sekarang alasannya belum sholat karena belum mandi. Nah, kalau Nana itu 1 hari datang bulannya, maka jam 6 kemarin datang bulan, maka akan berhenti di jam 6 hari Senin. Hari ini, Senin selesai. Kalau 1 hari. Kalau berapa hari? 5 hari. Kalau 5 hari, berarti dihitung 5 hari, 24 jam. Ya, 24 jam. Nanti kalau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti Kamis. Kamis jam 6 harus segera mandi. Zuhur sudah waktunya waktu sholat zuhur. Jangan ditinggal-tinggal. Nanti belum mandi, belum mandi. Banyak kan perempuan seperti itu, belum mandi. Tadi pagi mandi apa? Mandi biasa aja. Itu salah. Apa bedanya mandi wajib dengan mandi biasa? Niatnya saja sama membasah seluruh tubuhnya seperti itu. Dan paling lama adalah 15 hari. Jadi seperti itu ya. Paham nih? Supaya jelas keislaman kita harus paham betul. Terima kasih adik Nana yang sudah memberikan contoh pada kita bahwa betapa pentingnya kesucian itu. Di neraka kata Rasulullah banyak penghuninya adalah perempuan-perempuan. Ternyata ada perempuan itu yang karena tidak menghiraukan tentang kesuciannya. Ini dalam sebuah kitab dijelaskan. Ini dari cerita nggak apa-apa ya. Sebuah kitab menjelaskan ada seorang perempuan ketika meninggal, lalu ketika mau dikubur, orang-orang sudah menggali kuburan. Ketika mau ditaruh, ternyata ada binatang buasnya. Dikeluarin nggak bisa binatang buas itu. Akhirnya gali lagi yang lain. Ini dibiarkan. Digali lagi. Kosong nggak ada apa-apa. Ketika mayat mau ditaruh lagi, binatang buas muncul lagi. Sampai 3 kali. Itu ada dalam kitab Takdir Qulub. Itu 3 kali. Setelah 3 kali, akhirnya karena sudah malam, tidak apa-apa lah, akhirnya ditaruh saja. Ditaruh, tapi ternyata ketika ditaruh di si binatang buas itu nggak ganas, langsung diam saja. Setelah diam langsung diuruk tanah semuanya. Baru setelah diuruk tanah, bunyi tulang itu kencang banget terdengar. Lalu kemudian si wali tadi datang ke rumah, tanya sama suaminya. Lalu suami, ya kenapa ini istrimu mengalami peristiwa yang seperti ini? Saya nggak tahu tuh. Coba diingat lagi. Ternyata setelah diingat-ingat, ternyata ketika dia hubungan suami istri tidak buru-buru mandi sampai kemudian siang hari, bahkan dia tidak sholat gara-gara tidak bersuci karena sementara dia dalam keadaan haid atau dalam keadaan hadas besar seperti itu. Maka perempuan-perempuan kalau tidak mengindahkan kesucian ini, hati-hati, jangan sampai menjadi tradisi. Waktunya sudah waktu mandi, tidak mandi, akhirnya meninggalkan sholat. Karena sholat adalah imaduddin. Waman tarokaha faqad hadamatin, waman aqamaha faqad aqamatin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meninggalkan agama. Oke, yang kedua adalah sholat. Yang ketiga apa? Yang ketiga zakat. Zakat bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak wajib zakat. Yang ketiga, yang keempat, puasa bagi yang mampu, yang tidak mampu tidak berpuasa. Perempuan karena tidak berpuasa, karena haid tidak berpuasa, maka nanti diganti pada bulan yang lain. Tapi kalau yang sudah sepuh, sudah tua, mau puasa nggak kuat, akhirnya nggak puasa, nggak apa-apa nggak puasa. Nanti di bulan hari kalau bisa bayar, kalau nggak bisa, nggak usah puasa lagi. Cukup dengan membayar fidyah, membayar makan pada fakir miskin sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan yang terakhir haji. Halo, siapa yang sudah sadar? Yang sudah baca sadar siapa? Yang sudah sholat? Yang zakat? Yang puasa? Yang haji? Berarti belum sempurna Islamnya. Jika mampu, maka untuk menggantikan haji, halo, kata Rasulullah, al-jum'atu hijjul fuqara
Jumat itu adalah pengganti hajinya orang miskin. Maka yang merasa belum mampu, jangan tinggalkan sholat Jumat. Karena dia tidak tinggalkan sholat Jumat, berarti sempurnalah Islamnya dia. Pak, bagaimana yang perempuan? Halo, perempuan sholat Jumat enggak? Bagaimana dong? Kalau perempuan tidak sholat Jumat, maka yang sudah punya suami, ketika suaminya datang dari sholat Jumat, ciumlah tangannya, itu sama dengan mencium Hajar Aswad. Kalau yang belum punya suami, taati kedua orang tuanya dengan semaksimal mungkin. Itu bagian daripada haji birrul walidain. Ini 5 nih, rukun Islam. Yang berikutnya rukun iman. Ada berapa rukun iman? Tadi iman artinya apa? Artinya apa? Seperti percaya kepada siapa? Seperti percaya kepada siapa? Seperti percayanya kita kepada orang yang kita percayakan semaksimal mungkin. Tidak ada keluh kesah, tidak ada kesedihan, yang ada adalah kebahagiaan. Contohnya seperti itu. Bisa contohnya lagi seperti ketika saya mau berkunjung ke rumah Pak Ade, maka walaupun tidak ketemu, kita tetap bahagia. Kenapa? Karena saya tahu persis yang menentukan itu adalah Allah. Manusia hanya bisa merencanakan. Yang ketiga apa? Yang ketiga ihsan. Halo. Islam yang kafah adalah Islam yang mampu mengimplementasikan Islamnya, imannya dan ihsannya. Apa itu ihsan? Al-ihsanu anta budallah ka'annaka tarahu wa illam yastati ka'annahu yarak. Ihsan itu, halo, ihsan itu kita meyakini bahwa kita itu melihat Allah. Allah ada di mana? Allah itu ada di mana? Allah itu ada di mana? Mana? Berarti banyak loh. Tidak. Allah itu ada di mana-mana, tapi cuma satu. Kita tahu Allah itu ada di mana-mana. Saya di sini, Allah ada. Saya di sini, Allah ada. Artinya Allah ada di mana-mana, tapi tetap satu. Yakin nggak? Bisa nggak? Bisa nggak kita lagi mau pacaran, lihat Allah. Lagi mau berbuat salah, lihat Allah. Bisa nggak seperti itu? Kalau itu tidak bisa, kata Rasulullah, kalau itu tidak bisa, maka seakan-akan saya diawasi oleh Allah. Orang yang hidupnya selalu yakin betul diawasi oleh Allah, maka dia akan menghindari perilaku-perilaku yang tercela. Ini sudah tingkatannya tinggi sekali. Masih lama kan? Masih lama ya? Masih. Ini belum kapanya belum selesai. Jadi kapah di sini adalah yakinkan bahwa kita muslim. Yakinkan bahwa kita Islamnya seluruhnya, yaitu kita syahadat, kita sholat, kita zakat, kita puasa dan haji. Walaupun hajinya melalui sholat Jumat, meskipun hajinya melalui birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tuanya, itu pahalanya sama dengan pahala haji dan masuk kategori Islam yang sudah kafah. Yang kedua, imannya yang sudah kafah, yaitu beriman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari akhir dan qada. Dan yang terakhir, iman ihsan kita adalah kita yakin betul bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Kalau kita yakin selalu diawasi oleh Allah, hati kita akan terhindar dari perilaku yang tercela. Itu. Selanjutnya, ini gambar apa nih? Halo? Gambar apa nih? Yang sebelah kanan siapa? Yang sebelah kanan pelatihnya. Yang sebelah kiri penontonnya. Yang di tengah? Oke. Ingat, orang Islam di atas ada tulisannya, saya bilang, dibaca coba, atasnya apa? Jadilah pemain yang sportif, jangan jadi penonton yang pecundang. Pemain yang sportif apa? Yang profesional. Jangan suka
suka usil sampai kemudian terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Sportif artinya dia maksimal memainkan bolanya dengan maksimal. Penonton pecundang apa? Sudah penonton maunya nyala-nyalahin pemain. Penonton sukanya nyala-nyalahin pemain. Tapi yang dimaksud gambar ini, ini pelatih. Kalau pelatih ngegolin sah tidak? Kalau pelatih ngegolin masuk gawang lalu ngegolin bola ke lawannya sah tidak? Kalau penonton ngegolin sah tidak? Yang sah siapa? Hanya pemain. Maka kita harus berada di dalamnya saja. Ya, kita harus berada di dalamnya. Islam yang kafah adalah Islam yang di dalam. Artinya kan gini kan gini. Kalau ada orang yang non-Islam lalu dia berbuat baik, pokoknya baik-baik lah. Apa dia masuk surga? Apa dia masuk surga? Menurut keyakinan kita, itu urusan Allah sih. Surga itu urusan Allah, terserah. Karena bisa jadi kita juga tidak masuk surga kalau Allah tidak ridho. Tapi menurut kita, kalau kita pengen masuk surga, ya kita berada di dalamnya. Kalau yang di luar tidak bisa masuk karena tidak sah. Walaupun mereka beramal, tidak sah. Makanya di sini digambarkan, kalau kita ingin kafah, kita berada di dalam, tidak boleh di luar. Apalagi di luar menjadi penonton yang pecundang, nyala-nyalain dulu. Ada nggak yang suka nyalain? Ada orang Islam yang kerjaannya nyala-nyalain terus. Ini bahaya sekali nih. Kenapa? Karena dia belum kafah dalam beragama. Pahamnya gurunya satu saja. Di sini ada yang suka ngaji di harokah ada. Yang di Rohis ada yang ngaji harokah. Itu sering terjadi, mereka suka menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena gurunya cuma satu. Kata gurunya ini itu yang dianggap paling benar, yang lain salah semuanya. Dan khawatir ini muncul di anak-anak SMA SMK. Karena cenderung rawan disusupi oleh aliran-aliran yang seperti ini. Aliran Islam yang radikal, aliran Islam yang ekstrim, yang sukanya menyala-nyali orang. Ini kamu salah, yang benar ini. Nah, orang itu belum kafah namanya. Pemahaman Islamnya baru separuhnya saja. Maka kita kalau mau belajar tadi, silakan belajar, tapi dari berbagai macam guru supaya tahu perbandingan. Oh, seperti ini. Karena apa? Contoh. Ini saya baru sendiri. Ada orang yang sholat. Kamu kalau sholat seperti apa? Ini kiblatnya kemana? Saya boleh contohin dari sini, boleh nggak? Contohnya boleh saja. Kalau kita sholat ke sana. Kalau sholat menghadap ke sini boleh nggak? Kenapa? Karena saatnya sholat harus menghadap. Ada orang yang sholat begini. Ada nggak? Kalau kamu belajarnya cuma satu mazhab saja, kamu sebenarnya nyari orang, kamu salah itu, yang benar itu kalau kita belajarnya hanya dari satu guru. Makanya kita harus banyak belajar dari berbagai macam guru. Di sini ada Pak Ade, ada yang lainnya yang beda-beda pemahaman, nggak masalah, karena sebagai referensi. Tujuannya apa? Bukan kita campur aduk, tapi supaya kita menjadi inklusif, menjadi menghargai orang lain. Ada yang namanya Imam Hanafi di sini. Kata Imam Hanafi, kalau sholat
Imam Maliki. Imam ada Malik. Ada lagi. Itu Imam Syafi'i. Imam Ja'fari. Kalau kamu ke puncak, ada yang pernah ke puncak? Sholat di Ta'awun, tahu Ta'awun ya? Kan banyak orang-orang yang ganteng-ganteng. Banyak orang yang ganteng-ganteng pada sholat. Orang ganteng siapa? Orang-orang Arab. Banyak yang sholat tidak pakai. Kalau kita belajarnya cuma satu guru saja, maka dipastikan kita akan menyalahkan orang lain yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi ternyata setelah dibuka kitabnya banyak banget itu, oh ternyata menurut imam ini seperti ini, menurut imam ini seperti ini. Oh boleh, kenapa? Karena semuanya benar. Kalau tapi kita nggak boleh zuhur, Allahu Akbar, dan asar, Allahu Akbar, nggak boleh. Kan benar Pak, ya benar sih benar. Tapi kita tidak boleh pilih-pilih mazhab. Namanya talfik. Ya, talfik tidak boleh. Kalau kita memang Syafi'i, ya sudah Syafi'i terus saja. Boleh nggak kita berubah mazhab dalam keadaan darurat? Boleh. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Harus begitu. Konsistensi namanya. Konsisten. Istiqomah, konsisten. Kalau memang Syafi'i terus seperti itu. Ini yang perlu kita waspadai kalau kita belajar agama, harus seperti itu. Dari guru-guru yang lain. Karena banyak nih anak-anak muda yang seperti ini nih, halo. Itu belajarnya oleh guru satu aja, udah diajari tentang ilmu satu aja, akhirnya senangnya jalan-jalan orang lain. Bukan hanya itu, mengkafir-kafirkan orang lain. Ini sudah di dalam kan, dikafir-kafirkan, dimurtad-murtadkan. Yang di luar aja sudah luar masuk, keluarin. Itu tidak boleh seperti itu. Kenapa? Masing-masing mazhab punya pemahaman yang berbeda. Yakin semuanya adalah iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah masuk bola, kembali ke sini, artinya kita tidak akan bisa sah menggolkan bola kalau kita berada di jadi penonton. Pelatih apalagi, ya, pelatih saja nggak bisa, apalagi penonton. Nah, kalau kita mau golnya sah, ya kita harus jadi pemain, berarti kita harus di dalam, totalitas di dalam. Itulah yang dimaksud dengan kafah. Tetapi di dalamnya juga tadi, karena di dalam berbagai macam ada 11 pemain. Itu yang sepasang dengan kita, yang sejenis sama kita. Satu lagi, 11 lagi yang bukan grupnya. Artinya sama-sama satu grup, kita harus maksimal saling menghargai. Kalau tidak saling menghargai, pasti permainan tidak seru. Saling menghargai maka bagus sekali, dan itulah hakikat daripada Islam yang kafah. Islam yang kafah adalah Islam yang komprehensif, yang totalitas. Minimal contoh yang pernah saya lihat di Inggris tadi. Sekarang waktunya kamu mukalaf itu sudah balik dan ulang lagi, apakah betul Islam saya itu benar atau salah? Kamu cek lagi. Supaya apa? Supaya yakin. Insya Allah kamu kalau yakin, kamu akan semakin kuat imannya. Tapi kalau hanya ikut-ikutan saja, sampai tua pun nanti anak kamu akan ikut-ikutan lagi. Sekarang waktunya kamu yakinkan bahwa Islam adalah yang kafah, dan Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Saling menghargai walaupun berbeda pendapat, walaupun sholatnya beda-beda, tapi kita sama-sama bersaudara. Lanjut. Nah, ini penjelasannya. Barang siapa yang mencari selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Kita sudah alhamdulillah, bahwa kita sudah menjadi muslim. Orang Islam insya Allah akan masuk surga semua. Tadi kita pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita umat Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad. Yakinkan, ini saya bersyahadah di sini
bahwa orang Islam pasti masuk surga semuanya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu sekarang sedang melihat umatnya. Siapa tadi umatnya? Yang membaca sholawat. Rasulullah melihat umatnya. Kalau umatnya berbuat baik, maka Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, itu umatku hebat kan? Jadi membanggakan diri, membanggakan umatnya. Itu Rasulullah. Kalau umatnya berbuat baik, maka kemudian Rasulullah membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, itu umatku tuh hebat kan? Hebat. Tetapi kalau ada umatnya yang berbuat salah, apa yang kata Rasulullah? Ya Allah, tolong dong ampuni dia. Ya Allah, tolong dong ampuni dia. Kalau yang minta Rasulullah kira-kira diterima atau tidak? Kalau ini ada umatnya yang berbuat jahat, lalu Rasulullah minta sama Allah, ya Allah, tolong ampuni dia. Kira-kira diampuni tidak? Diampuni, kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, mintalah kata Rasulullah, maka akan saya berikan. Jadi kalau Rasulullah saja minta, pasti akan berikan. Maka mintanya Rasulullah apa tadi? Tolong yang tadi berbuat salah diampuni, segera ampuni. Nah, bulan puasa ini adalah sebagai bulan ampunan. Sebagai bulan ampunan. Siapa yang pengen bahagia? Siapa yang pengen bahagia? Bahagia yang terindah adalah ila liqa'i rabbih, ketika kita berjumpa dengan Tuhannya. Bahagia yang diantaranya adalah ketika kita nanti bertemu dengan Tuhannya. Siapa yang pengen bertemu Tuhan? Berarti mati dong. Siapa yang pengen bertemu Tuhan? Itu kebahagiaan yang sangat amat besar sekali, yang tiada taranya. Tapi ada juga bahagia yang ada taranya. Apa tuh? Ketika kita buka puasa. Kata Rasulullah, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama indah iftar, yang pertama adalah ketika dibuka, dan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahagia yang tak terhingga. Ada cerita nih, Nabi Ibrahim. Siapa tahu Nabi Ibrahim? Siapa dia? Nama lainnya Ibrahim siapa? Nama sebutannya Nabi Ibrahim siapa? Bapaknya para Nabi Abdul Anbiya. Bapaknya para Nabi atau disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ceritanya begini, Nabi Ibrahim ketika mau dicabut nyawanya oleh Jibril datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Jibril. Ngapain? Mau cabut nyawamu. Langsung dimarahin sama Ibrahim. Apa-apa ini? Kamu sembarangan saja mau cabut nyawa saya? Bukankah saya ini kekasih Allah? Sampai habis-habisan Ibrahim dimarahin. Nanti kapan-kapan kalau nanti Ibrahim datang, marahin ya. Bisa itu. Ibrahim itu dimarahin sama Ibrahim. Ngapain kamu mau cabut nama saya? Saya kan kekasih Allah. Ngapain jangan kamu salah alamat itu? Ibrahim adalah salah alamat. Akhirnya Ibrahim balik lagi kepada Allah. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, ini Ibrahim mau dicabut nyawanya tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Kata dia, karena dia merasa Khalilullah, kekasih Allah, maka nggak mau dicabut nyawanya. Jangan-jangan salah alamat katanya. Kata Allah ngomong sama Ibrahim ngomong lagi kepada Ibrahim. Kalau merasa dirinya adalah Khalilullah, cinta sama Allah, masa mau ketemu sama yang dicintainya nggak mau? Nyambungan. Kalau kamu kekasih Allah, masa nggak mau ketemu? Nah, akhirnya Ibrahim balik ke Ibrahim ngomong seperti itu. Ibrahim, kata Allah, kalau memang kau kekasih Allah, masa kamu nggak mau ketemu sama kekasihnya? Langsung kata Ibrahim, buru-buru cepat dicabut nyawanya. Akhirnya dicabut nyawanya, karena dia yakin akan bertemu dengan kekasihnya. Kita mau ketemu dengan kekasih Allah? Kita ingin, yaitu orang yang berpuasa nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah indah iftar,
ketika berbuka, dan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 hari raya. Ada 5 hari raya. Yang pertama adalah itu mah hari raya umat manusia. Ada 5 hari raya bagi orang Islam. Yang pertama adalah ketika dicabut nyawanya dalam keadaan beriman. Namanya husnul khatimah. Itu hari raya. Hari raya pertama ketika dicabut nyawanya dalam keadaan beriman, itu hari raya bagi orang yang beriman. Yang kedua, ketika dimasukkan ke neraka, dikubur, aman dari azab munkar nakir, mendapatkan rodon di biladil jinan, mereka mendapatkan hari raya. Yang ketiga, ketika dihisab, aman dari hisab. Nanti ada yang berhisab ya, dihisab, aman dari timbangannya, itulah hari raya. Dan yang ketiga, ketika selamat dari sirat mustaqim, selamat, itu hari raya. Dan yang terakhir, ila liqa'i rabbih, yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus yakin betul, percaya kepada Allah seperti kita percaya kepada maksudnya seperti tadi contohnya yang bisa kita praktekkan seperti itu. Maka kepada Allah lebih segala-galanya sebagaimana yang sudah bisa kita lakukan pada bagaimana. Itulah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama menguatkan iman kita, Islam kita supaya kafah. Karena Islam yang kafah itu akan menjadikan kita mukmin yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita berdoa. Doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada nggak di sini doanya? Terakhir. Lanjut. Oh sebentar, sebelum lagi. Lanjut. Atas lagi. Syarat kita menjadi Islam kafah. Top. Turun lagi. Oke. Bagaimana caranya kita menjadi Islam kafah? Yang pertama apa? Harus beriman secara penuh kepada Allah. Tadi iman tadi ya, sudah ya. Yang kedua, selanjutnya apa? Menjalankan Islam secara kafah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang ketiga, menjadi ihsan, waspada pada perilaku kita bahwa selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi. Nah ini kata Kiai Maksum, orang yang ingin kafah dalam beragama, khususnya dari Islam, yang pertama adalah harus menuntut ilmu dan belajar mengenai ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Hadis. Karena Al-Quran itu tafsirnya banyak, maka pelajarinya banyak tafsir itu. Karena hadis itu juga banyak, jangan hadisnya orang-orang tertentu saja. Kafah seluruh hadis dipelajari. Makanya jangan mudah menyalahkan orang lain gara-gara kita sudah punya hafal hadis 1 atau 2. Kebanyakan baru hafal hadis 1 2, kita sudah banyak menyalahkan orang lain. Itu berarti belum kafah. Maka pelajari hadis sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada orang yang membaca hadis dan tidak pernah dengar kita, jangan langsung menyalahkan, tapi kita cek dulu, tabayun dulu. Oh ternyata ini ada hadis lagi yang lain, yang seperti yang kita bahas. Ternyata hadisnya beda-beda dan boleh-boleh saja seperti itu karena hadis banyak sekali. Yang kedua Al-Quran. Yang kedua adalah setelah belajar ilmu, ia harus mengamalkan dan mengajarkan ajarannya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak disiram. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Maka supaya kita bagikan pohon yang berbuah, kalau sudah punya ilmu, sudah mengetahui ilmu itu, kita harus amalkan. Minimal kepada diri kita sendiri diamalkan. Setelah diamalkan baru kemudian diajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama.
Sebagai manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, harus sabar. Sabar itu apa? Halo? Sabar itu apa? Sabar itu ada 3 hal. Sabar dari taat pada Allah. Ini perlu pemahaman lagi nih. Halo yang belakang, apa artinya sabar? Seringkali kita memahami sabar itu salah kaprah. Ayo kita bersolat yuk. Arti apa? Sabar aja, sabar. Yuk sholat yuk, sabar. Apa itu sabar? Sabar ada 3 macam. Yang pertama, sabar an ta'atillah. Sabar untuk taat pada Allah. Artinya apa? Kalau mau berbuat baik, bersegeralah. Jadi kalau mau sholat itu buru-buru itu namanya orang yang sabar. Jadi kalau mau sholat itu buru-buru, itu orang sabar. Namanya sabar an ta'atillah, sabar taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak seperti itu? Yang kedua, sabar an maksiatillah. Kalau disuruh berbuat buruk, nunda-nunda. Yuk mencuri yuk, nanti ya. Yuk batalin puasa yuk, nanti ya. Orang yang menunda-nunda namanya orang yang sabar. Menunda-nunda dalam kemaksiatan, menunda-nunda untuk berbuat maksiat namanya orang yang sabar. Yang pertama tadi apa? Bersegera untuk berbuat baik namanya orang sabar. Jadi kalau ada orang lagi udah waktunya masuk sholat, ayo kita buru-buru sholat, lalu kemudian nanti sabar, itu bukan orang sabar. Jadi kalau lagi ada waktu sholat, buru-buru sholat, itu namanya orang yang sabar. Sabru an ta'atillah, sabar taat pada Allah. Yang kedua, sabar an maksiatillah. Kalau disuruh berbuat buruk, menunda-nunda. Nanti aja deh, sampai kemudian lupa, akhirnya tidak melakukan perbuatan buruk itu. Itu orang yang sabar. Dan yang ketiga, nih yang sering juga salah, sabar an musibatillah, sabar dari musibah. Apa maksudnya? Tarku syakwa an ghairillah. Loh, kalau kita sakit, kita boleh nggak mengeluh? Boleh nggak mengeluh? Boleh, tapi mengeluhnya hanya kepada Allah, kepada yang lain tidak boleh. Jadi kalau sakit nih, ya Allah saya sakit, ya Allah saya sakit, itu Allah senang banget tuh orang seperti itu. Kalau ada orang sakit lalu menjerit yang dipanggil Allah senang banget tuh. Kata Allah, bila perlu ditambah yakinnya supaya apa? Supaya menjerit lagi, ya Allah sakit ya Allah sakit ya Allah. Itu Allah senang. Allah senang. Ini kan yang sering yang kita kadang-kadang nggak memahami. Nah, tadi kalau kita mengeluh, boleh hanya mengeluh pada Allah. Jangan sampai mengeluh orang lain yang salahin. Bapak, ibu, bapak mengeluh itu tidak boleh. Itu Allah benci banget kepada orang yang menjerit-jerit, yang dipanggil-panggil bukan nama. Makanya as-sabru tarku syakwa an ghairillah. Tarku syakwa an ghairillah, menghindari keluhan kepada selain Allah. Berarti boleh nggak kita mengeluh kepada Allah? Boleh. Makanya orang yang lagi sakit mengeluh kepada Allah, maka dosanya semakin dikurangi. Makanya sakit itu adalah penggugur dosa. Tapi kalau sakitnya, aduh sakit, diam, mama sakit, itu nggak hapus, dosanya nggak dihapus. Tapi kalau ya Allah sakit, itu dosanya dihapus. Apalagi tambahan astagfirullahaladzim ya Allah, sakit ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, lapar ya Allah. Itu Allah bahagia mendengar hambanya menjerit, dan yang dipanggil adalah nama Allah. Ya belajar menjerit kepada Allah, karena tarku syakwa an ghairillah, mendengarkan keluhan kepada selain Allah. Itu yang paling penting. Itu namanya sabru an musibatillah, sabar dari musibah pada Allah. Makanya kalau orang sakit di dalam Islam, orang sakit itu sakitnya dapat menggugurkan dosa. Tapi kalau sakitnya menjerit-jerit yang dipanggil nama Allah. Tapi kalau sakit menjerit-jerit yang dipanggil nama selain Allah,
tidak mengukur dosa, malah tambah dosanya. Kenapa? Karena Allah benci. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa kita jadilah muslim yang utuh, yang mempelajari agama jangan berhenti di sini, dan belajar agama jangan hanya dari satu guru saja, tapi banyak guru kita pelajari supaya banyak pengalaman tentang keberagaman kita. Meskipun yang dipegang adalah satu mazhab, kita belajar mazhab yang lain. Karena di kampus-kampus juga kita belajar tentang berbagai macam perbandingan mazhab. Boleh saja, supaya apa? Supaya kita meningkatkan toleransi kita, menghargai orang-orang lain yang berbeda dengan kita. Karena hakikatnya kita tidak bisa disamakan. Halo, Rasulullah ada satu doa yang ditolak, ada satu doa Rasulullah yang ditolak. Yang lainnya diterima semuanya, dari satu. Apa itu? Ya Allah, semoga umatku bersatu semuanya ya Allah. Itu ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah. Makanya umatnya berbeda-beda. Tapi perbedaan itu adalah sebuah nikmat, maka kita harus saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah, karena tidak mungkin kita akan bersatu semuanya, tidak mungkin. Karena Allah tidak mengabulkan doa Rasulullah untuk selalu bersatu. Justru dengan perbedaan kita saling indah. Justru dengan perbedaan kita saling banyak informasi-informasi tentang peradaban pada manusia itu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Mari kita beristighfar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم اللهم اجعلنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
Teman-teman yang sudah mau ikut bermain dengan kita, selanjutnya ada acara apa nih, Cid? Acara selanjutnya ada pemutaran film Islami loh. Silahkan disimak dan diperhatikan film tersebut. Setelah menonton akan diadakan sesi merangkum film yang sudah ditonton. Selamat menonton. Gimana nih teman-teman, seru tidak filmnya? Nah, dari film ini ada yang bisa narik kesimpulan nggak? Kan udah nonton film lama nih, tahu ini. Nah, pastikan dari film ini kan ada maksud, ada sesuatu maksud. Perkenalkan, saya Alfa dari kelas sebenarnya saya akan memberikan pada yang kita dapat dari film. Tolong suaranya berarti yang depan. Kan ada satu orang lagi yang tunjuk. Cewek. Jadi yang pertama itu dia Rehan itu pertamanya dia nakal, pertama dia istri sama temannya jahil, terus juga dia dicap buruk lah di sekolah-sekolah lain. Nah, sampai orang tuanya ini dipanggil ke sekolah sama kepala sekolah. Tolong mute ya, dengerin. Banyak banget dia dipanggil ke sekolah. Akibat yang pertama tuh dia karena provokasi kepada teman-temannya jadi berantem. Terus yang kedua dia main bikin kartu judi gitu lah, sejenis kartu remi. Nah, singkat cerita, si ayahnya ini bingung mau di mana sekolah anaknya. Dan akhirnya ayahnya ini ngobrol lah sama bapak di kampung itu. Dia bilang, saya mau nyari sekolah untuk anak saya, tapi akhirnya mereka pergi ke suatu tempat itu di Purwakarta. Di situ ayahnya minta ke Rehan buat pondok, tapi si Rehan ini minta syarat kayaknya tempat pondoknya itu harus ada tempat musiknya sesuai keinginan dia pengen jadi musisi. Nah, lalu si Rehan ini nyari gimana sih tempat pesantren yang ada musiknya, yang ada musiknya lah. Nah, setelah itu mereka ke suatu desa terpencil gitu, sambil ke tempat di situ ada beberapa penjual kota. Nah, di situ ayahnya Rehan ini bilang, ada di sini Pak, misi tempat pesantren yang ada musisinya. Lalu si kakek ini izin buat
pagi bapaknya ini datang, si bapaknya Rehan. Di situ dia bilang ada tempat pesantren ada musisinya, itu namanya kayak Ahmad Dhani. Dia itu seorang musisi terkenal, dan itu dia sekitar 10 album atau lebih lah. Nah, ketika itu mereka pergi lah, Rehan, ibunya dan Rehan pergi ke tempat pesantren itu. Nah, lalu si sana mereka disambut lah dengan seorang santri dari si pesantren itu. Setelah itu di sana mereka bertemu dengan Kiai Ahmad Dhani. Lalu di situ Kiai Ahmad Dhani menunjukkan ada apa aja sih di pesantrennya. Itu dia menunjukkan yang pertama di sana mereka menghafal Al-Quran. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ini yang di sebelah kiri nggak ada suaranya, atau dia di sebelah kiri ini yang laki-laki ya. HP-nya dicatat dulu ini. Taruh. Taruh ya, taruh. Ada dimainin. Kalau misalkan dimainin, mereka maju setuju nggak? Kalau misalkan yang main HP ketahuan, nanti maju setuju nggak? Setuju ya? Nanti kalau misalkan dia ketahuan harus maju ya? Oke, sekali lagi ya. Ini buat yang kiri dulu. Yang sebelah kiri dari bahasa sini. Dari sini ke samping. Kebiasaan di masjid kali ini kayak gini nih. Amin. Nah sekarang sebelah kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu nggak nih kita mau mulai? Apa juga dulu? Kita bakal ada sambungannya. Kalau misalkan masih ngobrol, ulangnya bisa jam 4 ini. Ulangnya jam 4 sini. Namanya gitu. Jadi di sini saya bakal ngadain satu game. Gak ada yang ngobrol. Kita tolongin. Kalau kamu mau dihargai, tolong hargain yang ada di kita. Kita di sini sama-sama manusia, tapi tolong hargain sesama manusia. Oke? Jadi di sini saya bakal ngadain ada game. Namanya itu satu ayat Al-Quran. Di sini saya ada 3 level. Di mana level pertama itu dari surah Al-Kautsar ke bawah. Level kedua itu surah Asy-Syams ke bawah. Yang ketiga itu ada 4 surat yang wajib dihafalkan sebelum kita meninggal. Ada yang tahu nggak 4 surat yang wajib dihafalkan setidaknya? Yang pertama, Al-Nur, Al-Kahfi. Yang ketiga, Al-Fatihah. Satu lagi apa? Al-Fatihah. Kalau ini, ayo. Turunnya ini surat kedua di Al-Quran. Ayat berapa? Ayat terakhir. Bisa katakan juga. 2 ayat terakhir ada Allah. Tuh. 2 ayat terakhir ada Allah. Coba deh, serempak ya. Ayat berapa? 2 ayat terakhir. Surat kedua lagi, ayat kursi lagi. Oh berarti surat kedua itu Al-Quran namanya surat ayat kursi berarti ya? 45 lagi nggak? Ada berapa ayat nih? Ada berapa ayat? Aja simpel. Sebentar kan nanyain ayat berapa? Nah, jadi buat kali ini kita pertama
sekarang bilang cowok ya, ibu harus jawab. Yang di depan udah benarnya satu ya. Karena yang di sini nih, surat Al-Waqiah ada berapa ayat? Ada yang tahu? Atau enggak? Surat Al-Waqiah itu ada di surat keberapa di Al-Quran? 36. Lagi. Bukan 65. Tadi surat yang pertama di level 3, surat pertama yang dibaca surat apa? Al-Waqiah. Ada yang tahu fungsinya Al-Waqiah? Nanti kita buka. Dan ini dapat hadiah. Siapa di sini yang lagi butuh duit? Coba angkat tangan. Coba yang lagi butuh duit angkat tangan. Coba berdiri. Siapa di sini yang mau dapat rezeki banyak? Semuanya nih. Mau nih. Siapa di sini yang mau rezekinya lancar? Ada tau nggak? Jadi ini buat kalian ini yang dari tadi ngobrol saya langsung maju terus saya cerita. Coba gini. Kalau misalkan kalian tahu bahasa harga ini, kalian langsung bisa memahami. Kalian pasti mau dong dihargai sama orang lain. Pasti mau dong kayak kalau kalian ngomong tuh didengerin, kalau kalian lagi cerita didengerin, gak kayak kalian cerita nih. Udah gitu bang. Sakit gak nanti kalian? Ya saya sih gak masalah, tapi ada baiknya kita juga perlu tahu namanya sopan santun. Namanya ini kita ketika seseorang sedang menjelaskan, entah itu kalian suka, nggak suka, mau kayak kalian dengerin aja. Jangan ngobrol sama sebelah kalian. Pasti kan kalian kalau kayak gitu juga rasa kesel ya. Males banget deh cerita sama ini tapi dia itu sama yang lain. Nah, ya kan? Coba dengerin dulu. Kali aja kan di baru Ramadan. Tadi kan level laki ya. Nah, di sini teman-teman semua pasti pengen banget kan dapat rezeki yang banyak, pengen dapat uang miliaran gitu ya. Ambilin aja dulu ambilin. Ya ambilin aja dulu kalau lagi bulan puasa. Tapi kalian tahu nggak sih? Kalau misalkan kita membaca surat Al-Waqiah di setiap hari, di malam hari, itu insya Allah rezeki kita lancar terus loh. Dari mana aja dapat. Walaupun mungkin kita mikir kayak, banget kalau kita bisa miliar, tapi yang namanya Allah udah ngasih, kamu kalau baca ini saya kasih rezeki kamu lancar. Kalau Allah udah ngomong tuh pasti terjadi. Jadi gak bisa kabarnya, gak benar dari Allah. Nah di hari Rabu nanti kita ketemu lagi nih. Kita tentang janjinya Allah. Yang dia
lihat sih soalnya ada halu ya, tapi nggak boleh yang halu dari mana. Nggak dosa sih, tapi ya malah sia-sia. Oh ya, kalian pengen nggak doa kalian tuh dikabulin? Pengen nggak? Pengen apa enggak? Pengen apa enggak? Berarti pada doa pengen doa dikabulin. Padahal mau dikasih tahu gitu. Pengen apa enggak? Pengen nggak? Lo pengen apa? Lo pengen apa? Pengen bunga. Ini dengerin dong, bunga. Kita lagi baik. Nggak usah. Nanti kalau kita ngomong, dia tahu kenapa? Apa? Mau bikin atasi bunga berapa? Misalkan kalau misalkan kita tanya terbulan kita sebelum bulan puasa, kita harus tahu. Jadi kalau misalkan sebelum baca nih kayak, ya Allah, aku baca nggak boleh. Ya Allah, aku pengen dapat duit gitu. Ya Allah, aku pengen masuk neraka. Atau ya Allah, aku pengen ketemu Rejun. Gitu bisa. Insya Allah, ada yang tahu. Insya Allah, aku nggak boleh. Iya, dengerin dulu. Tapi bukan detik itu juga kalian akan munculin. Kalian tuh munculin berdasarkan kamu tahu kapan kamu untuk mengakuinya. Bukan sesuai yang kita mau. Nah itu namanya jadi orang. Dan besok kita bahas. Ada. Selalu bermanfaat aja sih. Ya maaf kalau misalnya di sini yang salah dengarnya. Baru mau pulang kan? Cin dulu ya. Kalau udah pulang, langsung tidur aja. Jangan pulang. Lagi kita tadi tuh mau buka. Mendang kasarnya. Aku gak boleh deketin dia. Dia tuh pantasnya sama yang lain. Jangan lebih sempurna, nilai aku. Ya. Jadi akhirnya si cewek ini udah banyak nih yang melamar gitu cowok-cowok. Sakit hati kan tuh cowok. Sakit hati tapi kan dibilang kalau kata Fatimah SD kalian diri. Jadi ya sakit hati tuh kayak gitu aja. Akhirnya dia suatu lagi dia malu ke Allah. Soalnya sama Allah kalau dia pengen punya cewek. Tapi dia baru tiba-tiba dia bisa dia. Bisa jadi itu cewek nolak sama cowok gara-gara itu cowok jadi punya kamu. Jadi akhirnya dia coba itu dia beraniin ta'aruf ke temannya lewat temannya nih. Tahu-tahunya dalam waktu 2-3 hari si cewek di malam-malamnya, masya Allah nggak? Nah, jadi kayak gini kalau misalkan kita punya masalah atau pengen sesuatu, kita ke Allah. Allah tuh maha pendengar. Allah tuh kalau misalkan apa aja cerita dia senang. Terus kalau misalkan kamu dikabulin nih doanya nih, kamu bilang, ya Allah makasih udah kabulin doa aku. Tau gak Allah bilang apa? Sama-sama. Tau gak? Mau apa lagi hambaku? Masya Allah tuh. Jadi kalau di sini nih yang cowok suka sama cewek, kan pasti diam-diam apa sih ada yang langsung ngobrol gitu kan ya. Aduin aja dulu kalau mau aduin. Yang cewek juga. Dan kalian tahu gak? Dan si cewek ini kenapa terima lamarannya si cowok? Padahal mereka gak pernah ngobrol ya. Aku kasihan. Kalau akhirnya mereka berdua pada pandangan pertama di organisasi